Anakku memeluk kakiku erat sampai sakit. Tubuhnya gemetar, air matanya mengalir deras. Di depan pintu, suamiku sudah berdiri dengan wajah masam. Kunci motor di tangan, tas selempang sudah terpasang. Ia mengulurkan tangannya ke arah anak kami sambil berkata dengan nada yang dipaksakan lembut. "Ayo, ayah mau ke rumah kontrakan kantor dulu. Ikut ya." Tapi setiap kali kata rumah kontrakan kantor itu keluar dari mulutnya, anakku justru menjerit makin kencang, menggeleng keras sambil bersembunyi di belakang tubuhku. Aku bisa merasakan jari-jarinya mencengkeram kulitku, seperti orang yang sedang benar-benar ketakutan, bukan sekadar tidak mau ikut. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga, dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Suamiku menghela napas panjang, jelas kesal. Ia menatapku, bukan anak kami. Nada suaranya berubah tajam, seperti pisau yang disembunyikan di balik senyum tipis. "Kamu ngapain sih bikin dia takut sama rumah kontrakan kantor? Itu cuma tempat kerja, bukan rumah hantu." Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Aku bahkan belum pernah sekalipun menginjakan kaki ke rumah yang ia sebut sebagai kontrakan kantor itu. Yang tahu wujudnya cuma dia dan anak kami. Setiap kali aku tanya, jawabannya selalu sama. Di sana berantakan, penuh barang kantor, tidak ada apa-apa yang menarik untuk dilihat. Tapi tiap kali ia mengajak anak kami ke sana, pulangnya anakku selalu murung, rewel, atau tiba-tiba menempel padaku seperti lem, terutama kalau malam tiba. Aku jongkok, menyentuh pipi anakku yang basah. "Kenapa tidak mau ikut ayah, sayang?" Anak itu menggeleng kuat, sesenggukan sampai susah bernapas. Ia mendorong tubuhku menjauh dari suamiku, seperti ingin menjadikanku tembok. "Tidak mau ke rumah itu, Ma. Aku takut. Di sana dingin. Aku tidak suka." Jawaban polos yang keluar dengan terbata-bata itu membuat bulu kuduku meremang. Tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, suamiku sudah menyambar lagi dengan nada menyalahkan. Sudah. Kamu itu ya, bikin anak jadi penakut. Gara-gara apa? Gara-gara kamu suka ngomong yang tidak-tidak. Rumah kontrakan kantor itu tempat ayah kerja cari uang buat kalian. Kalau kamu ajari dia takut, nanti kalau aku tidak kerja, jangan nangis." Kata-kata itu membuatku diam. Seperti biasa, pada akhirnya aku juga yang disalahkan. Ia bukan hanya menuduhku menakut-nakuti anak, tetapi menyelipkan ancaman halus soal uang. Aku menatapnya, perih, tetapi tidak menjawab. Sudah terlalu sering perasaan dan instingku dianggap lebay, terlalu drama, atau hasil kebanyakan nonton cerita orang di gawai. Suamiku menghela napas lagi, kali ini lebih kasar. "Sudahlah, kalau tidak mau ikut ya sudah. Kamu memang manja ya," katanya pada anak kami, tetapi matanya tetap tertuju padaku. Ia lalu berbalik, keluar rumah sambil membanting pintu sedikit lebih keras dari biasanya. Suara motor menyala, lalu menjauh. Anakku masih memelukku, tubuhnya bergetar, napasnya tersendat-sendat. Aku mengusap punggungnya, mencoba menenangkannya. Perasaan aneh yang beberapa waktu terakhir sering datang perlahan mengisi dadaku lagi. Bukan sekadar cemburu, bukan sekadar curiga. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Tetapi setiap kali aku mencoba menyebutkannya, aku selalu dipaksa percaya bahwa semua itu hanya ada di kepalaku. Siang itu, setelah ia agak tenang, aku menemaninya duduk di ruang tamu. Televisi menyala menayangkan kartun, tetapi matanya kosong. Ia memeluk bantal kecil kesayangannya sambil menghisap jari. Kebiasaan yang dulu sudah hampir hilang, sekarang muncul lagi setiap kali ia pulang dari yang disebut rumah kontrakan kantor. Aku duduk di sampingnya, menatap profil kecilnya. Pipinya masih sedikit basah. "Kau tidak suka rumah kontrakan kantor ayah?" "Kenapa, Nak?" tanyaku pelan. Ia mengerutkan keningnya, seolah berusaha mengingat sesuatu yang ingin ia lupakan sekaligus. "Rumah itu sempit," jawabnya.
pelan. Gelap. Ada bau aneh. Ayah suka tinggal lama di sana. Aku tunggu. Kadang ada tante, kata tante. Jangan cerita sama mama. Jantungku serasa berhenti berdetak sejenak. Kata-kata itu keluar begitu saja, polos, tanpa ia sadari betapa berat artinya untuk seorang ibu. Ada tante. Jangan cerita sama mama. Seperti ada tangan dingin yang meremas tengkukku. Aku menatapnya, tetapi ia sudah kembali fokus pada kartun di layar. Seolah yang ia katakan tadi hanyalah kalimat biasa. Aku menarik napas dalam-dalam. Logika yang selama ini kupaksa berlaku di kepalaku mulai goyah. Kalau benar kontrakan itu rumah kantor, kenapa ada sosok yang disebut tante? Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa anakku diperintah untuk diam? Sore itu, saat aku berdiri di dapur mencuci piring, pikiranku terus berputar. Tentang betapa seringnya suamiku menyebut rumah itu sebagai pengorbanannya untuk kantor. Tentang bagaimana tiap kali ia kesal, ia akan mengungkit betapa berat tanggung jawabnya. Aku yang di rumah hanya bisa mendengar, mengangguk, dan merasa bersalah setiap kali ingin bertanya lebih jauh. Pertama kali ia menyebut soal kontrakan, itu adalah beberapa bulan lalu. Kami sedang duduk makan malam, dan ia berkata, kantorku mau sewa kontrakan buat simpan barang, dan untuk tempat lembur. Jadi aku yang diamanahi ngurus. Waktu itu aku malah sempat bangga. Kupikir kalau sampai ia dipercaya mengurus rumah kontrakan kantor, berarti ia benar-benar dianggap di tempat kerjanya. Saat aku bertanya, memang di mana lokasinya? Ia menjawab singkat, di gang belakang swalayan dekat pasar, kecil, tidak layak jalan, buat kerja saja. Sejak itu, kalimat rumah kontrakan kantor jadi tameng untuk banyak hal. Untuk pulang lebih malam. Untuk membawa anak kami ikut tanpa aku. Untuk mematahkan setiap protesku soal waktu dan perhatiannya yang makin sedikit di rumah. Rumah kontrakan kantor, lama-lama kata-kata itu terdengar seperti mantra yang memintaku diam. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan pola kecil yang sebelumnya kuanggap kebetulan. Setiap kali ia bilang mau ke kontrakan, wajah anakku berubah. Kadang ia pura-pura ingin tidur lebih awal. Kadang ia mendadak bilang perutnya sakit. Kadang ia bersembunyi di bawah meja. Aku pernah mengira, mungkin ia hanya tidak nyaman berada di tempat baru. Tapi hari ini, melihatnya menangis, segila itu hanya mendengar ajakan ke rumah itu, rasanya keyakinanku mulai retak. Malamnya, setelah suamiku pulang dan anak kami tertidur, aku memberanikan diri membuka percakapan. Kami duduk di ruang tamu. Sinar lampu kuning membuat bayangan di dinding memanjang. Aku berkata, pelan, tentang tangisan anak tadi, tentang ketakutannya, tentang kata-kata ada tante dan jangan cerita sama mama. Reaksinya tidak mengejutkanku, tetapi tetap menampar. Kamu itu ya, langsung nuduh macam-macam, katanya dengan suara datar yang mulai meninggi. Anak kecil kan imajinasinya jalan. Mungkin itu tetangga yang lagi main, mungkin teman pegawai. Kamu ini kalau dengar sedikit langsung putar otak sendiri. Aku mencoba menjelaskan bahwa ini bukan sekali dua kali. Bahwa tiap kali ia pulang dari sana, anak kami selalu berubah gelisah. Bahwa ada pola yang tidak bisa lagi kusebut kebetulan. Tapi semakin banyak aku bicara, semakin tipis kesabarannya. Akhirnya ia menutup pembicaraan dengan kalimat yang sudah sering sekali ia pakai. Aku capek. Serius, aku capek banget kerja buat kalian. Tapi kamu balas dengan curiga. Kalau kamu tidak percaya, ya sudah. Aku tidak akan cerita apa-apa lagi. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan dada sesak. Di sampingku, anakku tidur memeluk bantalnya. Wajahnya masih menyisakan bekas air mata. Aku berbaring di sebelahnya, memeluknya pelan. Dalam gelap, hanya terdengar bunyi kipas angin yang berdecit pelan, dan suara napas suamiku dari ruang tamu yang belum berhenti menggulir layar ponselnya. Aku menatap langit-langit yang catnya mulai mengelupas. Dalam hati, aku berbisik, kalau memang aku cuma berlebihan, kenapa rasanya sekuat ini di dada?
kalau memang tidak ada apa-apa di rumah itu? Kenapa anakku sampai menjerit setiap kali diajak ke sana? Beberapa jam kemudian, di tengah malam, aku terbangun karena anakku mengigau. Suaranya parau, tangannya meraih udara kosong. Jangan tinggalin aku di rumah itu sendirian. Jangan kunci pintunya. Aku tidak mau sama tante. Aku memeluknya cepat, menenangkannya meski tubuhku sendiri bergetar. Saat itu, di antara gelap dan suara igauannya, satu kalimat terlintas di kepalaku, tajam seperti pisau yang baru diasah. Anak kecil tidak mungkin menciptakan ketakutan serumit itu dari kosong. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar bertanya. Sebenarnya, rumah kontrakan kantor itu rumah siapa? Dan istrinya yang mana? Keesokan paginya, mata anakku bengkak karena semalaman tidurnya tidak benar-benar nyenyak. Ia menempel padaku seperti bayangan, bahkan saat aku hanya ingin ke dapur mengambil air minum. Setiap kali terdengar suara motor di luar, ia menggenggam ujung, bajuku lebih erat, seolah takut seseorang akan datang menjemputnya paksa. Saat sarapan, suamiku bersikap seolah tidak ada apa-apa. Ia duduk, menyendok nasi, memuji sambal yang kubuat, bertanya sekilas tentang jadwal imunisasi anak minggu depan. Semua terasa normal, terlalu normal, hampir seperti panggung sandiwara yang naskahnya sudah ia hafal. Sampai pada akhirnya ia berkata santai, sambil meraih ponsel di meja, nanti siang aku mungkin ke kontrakan kantor lagi, soalnya ada barang yang harus dicek. Aku otomatis menatap anakku. Gerakan kecil, sekadar refleks, tapi itu cukup. Wajah anakku langsung pucat, sendok di tangannya berhenti di tengah jalan. Ia menatapku, lalu menatap ayahnya, lalu kembali menunduk. Suamiku mengikuti arah tatapanku dan mendengus. Tuh kan, katanya sinis, belum apa-apa dia sudah takut. Kamu pasti ngomong yang aneh-aneh soal rumah itu di belakang aku. Aku menggeleng cepat. Aku tidak pernah ngomong apa-apa, kataku pelan. Justru aku sedang mencoba mengerti kenapa dia selalu takut. Ia mendekatkan tubuhnya ke meja, menatapku tajam. Kamu berapa lama tinggal di rumah ini sama aku, ha? Kamu tidak kenal aku. Kalau aku mau macam-macam, buat apa aku susah-susah kerja, susah-susah urus kontrakan? Aku menghela napas, menahan diri untuk tidak terpancing. Rasanya percuma menjelaskan pada orang yang sudah menyiapkan kalimat pembelaannya, bahkan sebelum mendengar sampai selesai. Dalam hati, aku mencatat lagi satu hal, betapa cepatnya ia membawa pembicaraan ke arah harga dirinya sendiri, bukan ke arah ketakutan anak kami. Siang itu, setelah suamiku berangkat kerja, aku mengantar anak ke warung kecil dekat rumah untuk membeli bahan makan. Di perjalanan, kami melewati gang sempit yang jarang kami lewati. Baru sampai di mulut gang, tangan anakku tiba-tiba menarikku kuat-kuat ke arah lain. Jangan lewat sana, Mah. Ia berbisik terburu-buru. Kenapa? Tanyaku. Padahal itu jalan pintas yang lebih sepi. Dia menggeleng keras. Di sana dekat jalan ke rumah itu. Aku tidak mau lewat. Kata-kata rumah itu keluar lagi. Aku berdiri sejenak di depan gang, menatap lorongnya yang dipenuhi jemuran, motor, dan beberapa pintu rumah kontrakan kecil yang catnya sudah pudar. Dari posisiku, aku tidak bisa melihat jelas rumah yang mana yang dimaksud. Tetapi tubuh anakku jelas menunjukkan trauma yang bukan main-main. Ketika kami kembali dari warung, Burina, tetangga yang rumahnya hanya berjarak beberapa pintu dari kami, menyapaku. Ia mengelap tangan yang masih basah oleh air cucian, lalu berkata, "Kemarin aku lihat suamimu lewat gang belakang swalayan sendirian." "Kok?" "Kupikir kalian ikut." Aku berhenti, jantungku berdetak lebih cepat. "Oh ya," jawabku, berusaha terdengar biasa. "Dia bilang ke sana sama anak." Burina mengerutkan kening. "Seingatku," katanya sambil berpikir, "dia sendirian. Malah sempat nongkrong dulu di warung kopi pojok itu." Aku tersenyum tipis, mengucapkan terima kasih, lalu segera pamit. Di dalam dadaku, ada sesuatu yang rasanya seperti kaca yang baru saja pecah. Selama ini,
Setiap kali aku dipaksa percaya bahwa ia mengajak anak kami ke rumah kontrakan kantor, ternyata ada hari-hari di mana ia ke sana sendirian. Jadi anakku tidak selalu ikut. Tapi setiap kali ia benar-benar ikut, hasilnya adalah tangis dan mimpi buruk. Berarti yang ia takutkan bukan sekadar rumah itu, tapi apa yang terjadi di dalamnya. Siang itu, saat anak tidur siang, aku duduk di sampingnya dan memandangi wajah kecilnya yang lelah. Di meja samping tempat tidur, ada kertas gambar dan krayon yang tadi ia gunakan sebelum mengantuk. Rasa penasaran mendorongku mengambil kertas yang tergulung setengah. Saat kubuka, napasku tercekat. Di atas kertas itu, ia menggambar sebuah rumah kecil dengan pintu dan jendela. Di depan rumah ada 3 orang. 2 orang dewasa, 1 anak kecil. Di bawah gambar, dengan tulisan belum rapi dan huruf-huruf yang kadang terbalik, ia menulis ayah, aku, dan 1 nama lain. Bukan mama, bukan namaku. Nama yang ia tulis adalah Tante, diikuti nama perempuan yang tidak kukenal. Tanganku bergetar memegang kertas itu. Aku mencoba menenangkan diri, namun suara-suara di kepalaku mulai riuh. Kalau itu benar rumah kantor, kenapa ada gambar seperti keluarga kecil di depannya? Kenapa bukan hanya rekan kerja, tapi sampai digambar berdiri bertiga? Malamnya, sebelum tidur, aku mencoba mengajak anakku bicara lagi. Kami berbaring berdampingan, lampu kamar sudah diredupkan. Suamiku masih di ruang tamu, belum masuk. Aku mengusap rambut anakku pelan. Tadi gambar siapa, sayang, di kertas itu? Ia tampak ragu sejenak, lalu menjawab lirih, itu rumah ayah, rumah kerja. Di sana ada tante yang suka senyum. Aku menahan napas. Kamu suka tidak sama tante itu? Ia menggoyangkan kepalanya pelan. Tidak. Soalnya kalau ayah sama tante itu, ayah suka lupa aku. Badanku ditaruh di kamar. Aku dibilang, jangan keluar, jangan ganggu, jangan cerita ke mama. Aku menggigit bibir, sakit rasanya. Dan kamu nurut, tanyaku. Suaraku nyaris tidak terdengar. Ia mengangguk kecil, soalnya ayah marah kalau aku nangis. Katanya, kalau aku cerita ke mama, nanti mama marah dan ayah tidak boleh kerja lagi. Aku digambar ayah dan tante berdiri bertiga di depan rumah, kan? Biar ayah senang. Rasanya seperti ada palu besar yang menghantam kepalaku. Selama ini, aku merasa lelah karena terus-menerus dianggap lebay. Ternyata, jauh di luar kelelahan itu, ada sesuatu yang lebih jahat. Anak kami dipaksa menanggung rahasia yang bukan kapasitasnya, dijadikan alat untuk melindungi kebohongan orang dewasa. Paginya, aku memberanikan diri mengangkat lagi topik rumah kontrakan kantor di depan suamiku. Kali ini dengan sedikit lebih tegas. Aku jelaskan tentang gambar anak, tentang ketakutannya, tentang perintah jangan cerita ke mama. Ia mendengarnya sambil bersandar di kursi, tangan terlipat di dada, wajahnya datar. Begitu aku selesai, ia tertawa pendek, suaranya dingin. Kamu ini kreatif juga ya, katanya. Anak gambar apa, kamu artikan sendiri, lalu kamu bikin skenario di kepalamu. Harusnya kamu jadi penulis sinetron. Aku menggenggam ujung rokku erat-erat di bawah meja, berusaha tidak meledak. Aku tidak mengarang. Anak kita sendiri yang bilang, jawabku pelan. Ia mengetuk meja dengan jarinya, tampak kesal. Anak kecil itu gampang dipengaruhi. Kalau kamu dari awal sudah isi kepalanya dengan macam-macam tentang rumah itu, wajar kalau dia takut dan ngomong yang tidak-tidak. Kamu pernah tidak berkaca dan tanya ke diri sendiri, jangan-jangan masalahnya bukan di aku, tapi di kepalamu. Kata-kata itu seperti pisau yang baru diasah. Ia tidak hanya menolak bertanggung jawab, tetapi juga berusaha membengkokkan kenyataan sampai aku meragukan kewarasanku sendiri. Gaslighting, istilah yang sering kubaca di cerita orang lain, ternyata kini sedang terjadi di depan mataku. Hari itu, aku tidak membalas. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang mulai mengeras. Dulu, setiap kali aku diserang dengan kalimat semacam itu, aku akan menangis diam-diam di kamar mandi, lalu memaafkan lagi. Kali ini,
air mata memang tetap keluar. Tetapi ada amarah yang tidak lagi mau padam hanya dengan kata sabar. Sore menjelang, aku duduk di teras bersama anakku. Kami menggambar lagi. Kali ini aku yang meminta. Gambar mama, ayah, dan kamu, kataku. Ia mengangguk, mulai menggambar. Ada 3 sosok di kertas. Ia menulis ayah, mama, aku. Aku tersenyum kecil, sedikit lega. Lalu, sebelum kertas itu berakhir, ia menggambar satu rumah lagi di sudut lain, lebih kecil. Di depannya, ia menggambar lagi 3 sosok. Ayah, aku, dan nama tante itu. Tanganku berhenti mengelus punggungnya. Kenapa gambar 2 rumah? Tanyaku pelan. Ia menjawab dengan sangat sederhana, seolah itu hal paling logis di dunia. Soalnya ayah punya 2 rumah. Rumah kita dan rumah kerja. Di rumah kerja, katanya aku harus panggil dia mama juga. Tapi aku tidak mau, Ma. Bolehkan aku cuma punya 1 mama saja. Kalimat itu menghantamku tanpa ampun. Di tengah perih yang menyesakkan, ada juga rasa bersalah karena selama ini aku terlalu lama percaya bahwa aku hanya lebay. Di depan kertas gambar itu, di samping anak yang memandangku dengan mata takut namun berharap, aku tahu satu hal. Apapun yang terjadi, aku tidak boleh lagi diam. Namun untuk melawan orang yang hampir seluruh keluarganya berada di pihaknya, aku butuh lebih dari sekadar air mata dan kata-kata. Aku butuh bukti. Malam itu, ketika suamiku tertidur di ruang tamu dengan ponsel masih di tangannya, aku duduk di ujung kursi seberang. Jantungku berdegup kencang. Suara televisi pelan, lampu sudah diredupkan. Perlahan, hampir tanpa suara, aku mengambil ponselnya dari genggaman yang mulai longgar. Untuk pertama kalinya dalam hidup kami, aku nekat membuka sesuatu yang selama ini dianggap wilayah terlarang. Di sana, di antara chat grup kantor dan keluarga, ada satu nama kontak yang membuat napasku tercekat. Bukan tante, bukan nama yang terlalu jelas. Hanya nama panggilan singkat, manja, yang tidak pantas untuk percakapan profesional. Saat kubuka, deretan pesan tampil, beberapa sudah dihapus, tetapi jejaknya tidak hilang sepenuhnya. Ada kalimat, nanti aku ke rumah, siap-siap ya, dan balasan. Jangan lupa bawa si kecil, biar kalau ada yang tanya, aman. Di bawahnya ada emotikon senyum. Tanganku gemetar. Di satu sisi, aku merasa jijik. Di sisi lain, aku merasa seperti baru saja menemukan pintu menuju kebenaran yang selama ini ia tutupi. Kupotret layar itu dengan ponselku sendiri, menyimpannya dalam folder tersembunyi. Lalu perlahan, kuletakkan kembali ponsel di tangannya. Ia bergumam sebentar, lalu kembali terlelap. Dalam gelap kamar nanti, sambil memeluk anakku yang mungkin akan mengigau lagi, aku tahu satu hal. Pertarungan ini belum selesai, justru baru dimulai. Dan malam itu, saat anakku bergumam dalam tidurnya, suara kecilnya kembali berbisik di telingaku, membakar tekadku habis-habisan. Mah, aku tidak mau panggil dia mama lagi. Aku cuma mau mama satu, mama yang ini. Beberapa hari setelah malam itu, aku menjalani rutinitas seperti biasa di mata orang lain. Aku tetap menyiapkan sarapan, tetap menjemur pakaian, tetap mengantar anak ke sekolah dengan wajah yang berusaha ceria. Tapi di dalam kepalaku, ada film lain yang terus berputar. Setiap kali suamiku menyebut kata kerja, rapat, atau kontrakan kantor, otakku otomatis memutar kembali kalimat di chat yang sempat kubaca. Nanti aku ke rumah. Siap-siap ya. Jangan lupa bawa si kecil, biar kalau ada yang tanya, aman. Kata aman itu kini terdengar seperti ejekan. Aman untuk siapa? Pagi itu, setelah mengantar anak ke sekolah, aku kembali ke rumah dengan niat yang sudah bulat. Aku duduk di meja makan dengan buku catatan kecil dan pulpen. Selama beberapa bulan terakhir, aku mengira aku hanya istri yang terlalu sensitif. Tapi kalau selama ini aku dianggap lebay, hari ini aku memutuskan untuk menjadi lebay yang rapi. Aku mulai menulis tanggal-tanggal di mana suamiku bilang, ia pergi ke rumah kontrakan kantor. Kupaksa otakku mengingat, hari apa saja anak pulang dengan mata bengkak dan tubuh gemetar,
Hari apa saja ia mengigau tentang rumah itu. Ternyata, tanpa kusadari, otakku sudah menyimpan polanya. Beberapa hari tertentu dalam sebulan, terutama menjelang akhir dan pertengahan. Hari-hari di mana ia selalu bilang, kantor lagi sibuk, harus cek stok di kontrakan. Setelah daftar itu jadi, aku menatapnya lama. Lalu, dengan tangan sedikit bergetar, aku mengambil buku rekening yang kusimpan di lemari. Selama ini, aku jarang sekali melihat mutasi rekening suamiku. Pertama, karena ia selalu bilang, urusan bank itu urusan dia. Kedua, karena setiap kali aku bertanya, ia akan menyerang balik dengan kalimat, "Kamu tidak percaya aku ya?" Tapi beberapa minggu lalu, kami sempat mencetak mutasi untuk keperluan administrasi sekolah anak. Kertas itu masih terselip di buku. Pelan-pelan, aku mengeluarkannya. Di sana, di antara transaksi belanja harian dan gaji masuk, ada satu baris yang membuat mataku terpaku. Transfer rutin ke satu rekening dengan nominal yang sama setiap bulan, hampir selalu di tanggal yang sama. Keterangan di slip hanya tertulis nama orang yang tidak kukenal. Aku menghela napas pelan. Mungkin itu benar pemilik kontrakan. Batinku mencoba waras. Lalu kalimat dari chat itu muncul lagi di kepalaku. Jangan lupa bawa si kecil, biar kalau ada yang tanya, aman. Kalau benar-benar rumah kantor, kenapa butuh anakku sebagai tameng? Aku mengambil ponselku, memotret mutasi rekening itu. Lalu aku menuliskan nama penerima transfer di kertas lain, memandanginya lama. Nama ini asing di telingaku, tapi mungkin sangat akrab di telinga suamiku. Siang itu, aku memutuskan untuk jujur pada seseorang selain diriku sendiri untuk pertama kalinya. Aku mengirim pesan pada temanku, perempuan yang dulu sempat bekerja di bidang yang sama dengan suamiku sebelum ia menikah dan resign. Aku bertanya pelan, "Kamu pernah dengar kantor suamiku sewa rumah kontrakan khusus tidak?" Jawabannya singkat, "Setahuku tidak ada," katanya. Biasanya kalau kantor sewa, atas nama perusahaan, dan karyawannya jarang disuruh urus langsung. Kenapa memang? Aku menggigit bibir. Tanganku hampir menulis semuanya, tetapi aku tahan. Aku belum siap membuka luka ini pada orang lain sepenuhnya. Aku hanya membalas, cuma nanya. Soalnya dia sering bilang harus cek kontrakan kantor. Temanku membalas lagi. Hati-hati, kalau ada yang janggal, jangan langsung disalahkan dirimu terus. Kamu bukan lebay kalau merasa ada yang tidak beres. Pesan itu kubaca berkali-kali sampai meneteskan air mata. Di tengah ketakutan, ada sedikit rasa tervalidasi. Mungkin aku memang tidak gila. Mungkin kali ini, yang gila adalah situasinya. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang sendiri. Suamiku pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya sedikit tegang. "Besok aku harus ke kontrakan kantor," katanya sambil membuka kancing kemejanya. "Ada barang yang harus dicek," katanya si pemilik mau kontrol. Saat itu, sesuatu di dalam diriku berdiri tegak. Besok, aku tidak akan hanya menunggu di rumah. Malam itu, setelah ia tertidur, aku menyusun rencana. Aku memastikan ada yang bisa menjaga anak kami sebentar. Aku menghubungi ibuku, bilang bahwa anak ingin main ke rumah nenek, meski sebenarnya akulah yang butuh alasan. Paginya, aku berkata pada suamiku bahwa aku ingin mengantar anak ke rumah ibu sebentar, karena ia sedang tidak enak badan. Suamiku setuju saja, malas berdebat kalau itu urusan orang tuaku. Setelah ia berangkat kerja, aku mengurus anak, mengantarnya ke rumah ibuku dengan hati-hati. Ibuku tidak banyak tanya, ia hanya melihat wajahku, menepuk bahuku, dan berkata, "Kalau ada yang mau kamu ceritakan, kamu tahu pintunya selalu terbuka." Aku tersenyum kecut dan mengangguk. "Belum sekarang, Bu," batinku. Setelah itu, aku pulang ke rumah. Di sana, aku menunggu. Jantungku terus berdetak cepat setiap kali suara motor lewat depan rumah. Siang menjelang, pukul yang biasa ia sebut sebagai jam cek kontrakan kantor. Tak lama, ponselku berbunyi. Pesan singkat dari suamiku. "Aku ke kontrakan dulu.
mungkin agak lama. Doain ya. Aku menatap pesan itu lama, lalu kuletakkan ponsel di meja. Tidak lama kemudian, dari jendela, aku melihat motornya melintas di ujung jalan. Tanpa menunggu lebih lama, aku mengambil jilbab dan tas kecil berisi ponsel, dompet, dan buku catatan. Aku keluar beberapa menit setelahnya, berjalan kaki dengan langkah yang berusaha diatur agar tidak mencolok. Aku tidak menyusul dari belakang secara langsung. Aku memilih jalur lain yang bisa memotong jalan, menuju arah gang yang pernah disebut Burina. Di dekat swalayan kecil dekat pasar, aku melihatnya. Dari kejauhan, aku mengenali punggungnya, cara ia memarkir motor di pinggir jalan, lalu berjalan masuk ke sebuah gang lebih sempit yang menuju deretan rumah kontrakan bercat lusuh. Aku menjaga jarak cukup jauh agar ia tidak menyadari, tapi cukup dekat untuk tidak kehilangan jejak. Nafasku terasa berat setiap kali dia berbelok. Di dalam gang, udara lebih pengap. Jemuran bergelantungan, anak-anak kecil berlari-lari, beberapa ibu duduk di kursi plastik di depan rumah sambil mengobrol. Aku memperlambat langkah ketika melihat suamiku berhenti di depan sebuah rumah dengan pagar pendek. Rumah itu bercat biru yang mulai pudar, tapi jendelanya bersih, tirainya rapi. Ia mengetuk pintu pelan, lalu tanpa menunggu terlalu lama, pintu terbuka dari dalam. Seorang perempuan muda keluar, mengenakan jilbab rapi dan gamis sederhana, tetapi dengan riasan tipis di wajahnya. Senyumnya hangat, terlalu hangat untuk ukuran sekadar rekan kerja. Tanpa ragu, ia menyentuh lengan suamiku sebentar, gerakan kecil yang cukup untuk membuat dadaku seperti diremas. Suamiku masuk. Pintu tertutup. Dari tempatku berdiri, sedikit tersembunyi di balik warung kecil di seberang rumah, aku bisa melihat jelas bahwa ia tidak mengetuk seperti orang asing yang mendatangi kantor. Gerakannya terlalu hafal, seperti orang yang sudah puluhan kali melakukan hal yang sama. Aku berdiri mematung, memeluk tas di dadaku. Dulu, aku mungkin akan langsung menyerbu masuk, berteriak, mengamuk, lalu pulang dengan tubuh lelah dan hati remuk tanpa pegangan. Hari ini, pikiranku justru sangat jernih. Aku mengambil ponsel dari dalam tas, mengarahkan kameranya, memotret rumah itu, pagar, motor suamiku, dan kalau bisa, sedikit wajah perempuan yang baru saja membukakan pintu. Setelah beberapa jepretan, aku menurunkan ponsel dan menatap warung kecil di sebelahku. Seorang bapak tua duduk di depan warung, merokok pelan sambil menatap gang. Aku melangkah mendekat, membeli sebotol minuman sebagai alasan. "Bapak," saya numpang tanya. "Ya," kataku hati-hati. "Itu rumah kantor ya?" Bapak itu melirik ke arah rumah biru itu, lalu tertawa pendek. "Rumah kantor." Ia mengulang kata-kata itu seolah terdengar lucu. "Setahuku, itu rumah kontrakan keluarga kecil, Bu. Laki-laki yang sering datang ke situ bilang istrinya kerja jauh. Jadi dia sering ke sini sama anaknya atau sendirian." Saya kira dia duda. Soalnya tidak pernah lihat dia datang sama perempuan lain tua. Dada dan tenggorokanku seketika terasa kering. Aku memaksa diriku tetap tersenyum tipis. "Oh begitu, ya," jawabku. "Saya kira itu rumah kantor. Soalnya suami saya pernah." Ucapanku terhenti di tenggorokan. Bapak itu mengisap rokoknya lagi, lalu berkata, "Kalau itu kantor, kok sering ada suara mereka masak, bercanda, kadang ribut kecil. Namanya juga rumah tangga. Ya, kadang anaknya nangis, kadang ketawa. Anak." Kata itu menghantamku tepat di dada. Aku teringat gambar anakku, rumah biru, 3 orang di depannya. Aku teringat ketika ia menggambar 2 rumah untuk 2 dunia yang berbeda. Bantalan suara di kepalaku runtuh satu persatu. Jadi selama ini, ketika suamiku bilang rumah kontrakan kantor, ia sedang bicara tentang rumah lain yang ia bangun di belakangku. Dan selama ini, ketika anakku menangis ketakutan, itu karena ia dipaksa masuk ke dalam cerita dusta itu. Aku mengucapkan terima kasih pada bapak warung, lalu melangkah pergi dengan kaki yang terasa berat.
Namun di balik rasa nyeri yang menggerogoti hatiku, ada sesuatu yang lain tumbuh pelan-pelan. Bukan hanya sakit, bukan hanya sedih, tapi kemarahan yang dingin, terukur. Di sudut gang, sebelum benar-benar keluar ke jalan besar, aku berhenti sekali lagi. Dari celah kecil antara dua rumah, aku bisa melihat jendela rumah biru itu. Tirainya bergerak sedikit, bayangan dua orang tampak samar di baliknya. Aku mengangkat ponsel lagi, memotret. Lalu, tanpa sadar, aku berbisik pada diriku sendiri. Pelan namun jelas. Kalau selama ini kalian merasa bebas memainkan peranku sebagai istri yang bodoh, hari ini aku berhenti memainkan naskah kalian. Kali ini, aku yang akan menulis akhir ceritanya. Dan bukan kalian yang tertawa di bab terakhir. Malam itu, aku duduk di meja makan sendirian dengan lampu dapur yang hanya setengah terang. Di hadapanku, kertas mutasi rekening yang sudah kulipat-lipat, foto-foto rumah biru yang kusimpan di ponsel, dan kertas gambar anakku berserakan seperti potongan puzzle yang menuntut untuk disusun. Di ruang tamu, suamiku tertawa kecil sambil menonton acara komedi, seolah dunia tidak sedang berdarah untukku. Suara televisi memantul ke dapur, terdengar seperti ejekan. Dulu, setiap kali terluka, aku hanya punya dua hal, air mata dan doa lirih yang berujung pada memaafkan. Malam ini, untuk pertama kalinya, aku masih berdoa, tapi isi doaku berubah. Ya Allah, kalau selama ini aku salah menuduh, ampuni aku. Tapi kalau ternyata aku yang selama ini dibohongi, tolong jangan biarkan aku berhenti di air mata saja. Tunjukkan aku cara untuk berdiri, bukan hanya berlutut. Setelah itu, aku menghapus air mataku dan mulai bekerja. Aku mengambil buku catatan lagi, menempelkan foto-foto yang tadi siang kuambil, menuliskan di sampingnya alamat rumah biru itu, nama penerima transfer bulanan, tanggal-tanggal suamiku mengaku ke kontrakan kantor, dan tanggal-tanggal anakku menangis atau mengigau. Semuanya mulai tersambung. Rumus sederhana yang selama ini ia sembunyikan di balik kata kerja. Semakin lama aku menatap halaman-halaman itu, semakin jelas kebohongan yang ia bangun. Bukan hanya soal selingkuh, tapi soal bagaimana ia memilih cara paling kejam, menjadikan anak kami tameng. Aku tahu, kalau aku langsung menyerbu rumah biru itu besok, mungkin aku akan mendapat adegan dramatis. Aku bisa saja berteriak, menangis di depan pintu, melempar barang, memukul dada sendiri. Tapi setelah itu apa? Ia bisa memutar balik keadaan, bilang aku gila, bilang aku histeris, bilang semua hanya salah paham. Mertua dan saudara-saudara yang selama ini memujanya sebagai laki-laki, paling bertanggung jawab akan dengan mudah berkata, dia memang tidak pantas kamu sayangi nak. Lihat, dia saja tidak bisa mengontrol emosinya. Tidak. Kali ini, aku tidak mau lagi jadi bahan cerita mereka sebagai istri yang terlalu drama. Kalau selama ini aku yang mereka jadikan penonton, kali ini aku akan jadikan mereka penonton. Bedanya, aku yang menentukan jalan cerita. Beberapa hari ke depan, aku berpura-pura tenang. Suamiku mungkin merasa menang karena aku tidak lagi membahas soal rumah kontrakan kantor. Ia mulai melonggarkan kewaspadaannya. Ponselnya tidak lagi selalu menempel di tangannya. Ada malam-malam di mana ia ketiduran lebih cepat. Ponselnya tergeletak di meja samping. Di momen-momen kecil seperti itu, aku masuk. Aku tidak lagi hanya sekali dua kali membuka chat mereka. Aku membaca pola. Di sana, di antara kata-kata manja dan perhatian yang dulu pernah jadi milikku, aku menemukan pengakuan lebih telanjang. Ada pesan-pesan tentang uang belanja yang ia kurangi di rumah. Tetapi ia kirim dalam bentuk transfer bulanan, ke nama yang sama dengan dimutasi rekening. Ada rencana-rencana kecil tentang mereka ingin merenovasi sedikit bagian dapur rumah biru itu, mengganti tirai, membeli kasur baru. Ada kalimat, aku senang kalau si kecil ikut, biar kita berasa keluarga beneran. Si kecil. Dalam chat itu, anakku bukan disebut sebagai anak dari pernikahan yang sah, tetapi sebagai boneka pelengkap suasana. Aku menahan mual. Kupotret satu-satu.
menyimpan semua bukti itu. Chat tentang uang, chat tentang rencana, chat tentang kebohongan. Bahkan ada satu pesan yang membuat tanganku hampir melempar ponsel, tapi kutahan. Di sana, suamiku menulis, "Jangan khawatir. Kalau istriku curiga, aku bilang saja itu kontrakan kantor. Dia mana berani cek?" Semakin banyak aku membaca, semakin hilang sisa ragu di hatiku. Ini bukan lagi tentang apakah aku lebay atau tidak. Ini tentang apakah aku akan terus diam atau akhirnya berdiri. Suatu malam, aku duduk di kamar anakku yang sudah tertidur. Aku memandangi wajahnya yang damai, mengingat kalimatnya, "Aku cuma mau satu mama." Pelan-pelan, aku berkata pada diri sendiri, kalau aku diam, suatu hari nanti ia bisa tumbuh dalam kebohongan yang sama. Ia bisa diajari bahwa perasaan perempuan tidak penting, bahwa kebohongan bisa ditutup dengan kalimat demi kebaikan keluarga. Dan aku menolak itu. Besoknya, aku menghubungi seseorang yang paling mungkin bisa menjadi saksi, bukan hanya penghibur. Kakakku. Ia datang siang hari saat suamiku bekerja. Aku menyiapkan teh dan gorengan seadanya. Lalu, untuk pertama kalinya, ku ceritakan segala sesuatu dari awal sampai akhir. Dari tangisan anak, dari kata-kata, "Jangan cerita sama mama." Dari gambar 2 rumah, sampai rumah biru dan bapak warung yang mengira suamiku duda. Ku ceritakan juga tentang mutasi rekening, tentang chat-chat yang ku baca. Kakakku mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali menghela napas panjang. Di akhir ceritaku, ia berkata, matanya berkaca-kaca, "Ini sudah lewat batas. Kamu tidak lebay. Kamu dilewati. Kamu dikorbankan. Dan yang paling jahat, anakmu juga." Aku menggigit bibir, menahan tangis yang ingin keluar lagi. Lalu aku bertanya, pelan-pelan tapi jelas, "Kalau kamu di posisiku, kamu akan apa?" Kakakku menatapku lurus-lurus. Aku akan pastikan dia tidak bisa lagi bilang kamu gila. Aku akan pastikan keluarganya dan orang-orang yang selama ini memujanya sebagai pahlawan tahu wajah aslinya. Dan setelah itu, aku akan pergi dengan kepala tegak. Tapi keputusan tetap milikmu. Aku menarik napas panjang. Kata-kata itu bukan sekadar saran. Itu semacam pintu yang terbuka lebar di hadapanku. Malam itu, aku menunggu suamiku pulang dengan cara yang berbeda. Biasanya, setiap kali mendengar suara motornya di depan rumah, dadaku akan berdegup cemas. Kini, ada semacam ketenangan dingin yang menyambut. Aku sudah tahu apa yang akan kulakukan. Saat ia duduk di ruang tamu, aku datang dengan secangkir teh yang kubuatkan. Ia tampak sedikit heran melihat sikapku yang tidak lagi membawa topik pertengkaran. Ia menerima teh itu, mengucapkan terima kasih singkat. Aku duduk di sofa seberang, menatapnya. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan, kataku pelan. Ia menghela napas, menaruh cangkir di meja. "Lagi," katanya dengan nada lelah. "Bisa besok saja, hari ini sudah berat." Aku menggeleng. Justru karena sudah terlalu banyak besok, semua jadi seperti ini. Dia memutar bola matanya sebentar, lalu bersandar di sofa. "Singkat saja," katanya. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum yang menenangkan, tapi senyum orang yang sudah tidak lagi takut kehilangan sesuatu yang sudah lama hilang. Aku berkata, "Selama ini kamu selalu bilang aku lebay, terlalu banyak nonton drama, suka mengarang di kepala." Kamu ulang kalimat yang sama berkali-kali, sampai aku benar-benar hampir percaya kalau aku yang sakit. Tapi sekarang, aku sudah tidak perlu lagi mengarang. Aku punya foto rumah biru, aku punya mutasi rekening, aku punya chat kamu dengan dia. Termasuk chat yang bilang, kalau aku curiga, kamu akan bilang itu kontrakan kantor. Wajahnya seketika berubah. Warna di wajahnya seperti ditarik turun pelan-pelan. Ia duduk tegak, menatapku tajam. "Kamu ngapain buka chat aku? Kamu tahu itu melanggar privasi." Aku tertawa pendek. Kata privasi terdengar lucu di tengah semua kebohongan yang ia tutupi dengan kata kerja. "Privasi," kataku. "Kamu bicara soal privasi setelah membawa anak kita ke rumah perempuan lain dan menyuruhnya diam."
Setelah pakai uang keluarga untuk bayar kontrakan rumah itu, bukan rumah kantor. Setelah mengajarkan anak kita bahwa ada hal-hal yang tidak boleh diceritakan ke mamanya. Ia membuka mulut, tetapi tidak ada kata-kata keluar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehabisan narasi. Aku melanjutkan, tidak memberi kesempatan ia menyusun ulang kebohongannya. Aku sudah tanya ke orang-orang di sekitar rumah itu. Mereka mengira kamu duda. Mereka lihat kamu datang bersama anak kita seolah itu anak kalian. Mereka mendengar suara kalian masak, bercanda, bahkan bertengkar. Mereka tidak pernah lihat kamu datang dengan istrimu yang sah. Di sini, di rumah ini, kamu jadikan aku istri. Di sana, di rumah itu, kamu jadikan aku apa? Bayangan, cadangan. Orang yang kamu suruh diam supaya cerita indahmu tidak terganggu. Suara televisi yang sejak tadi menyala sebagai latar belakang kini, terasa sangat tidak pada tempatnya. Ia bangkit berdiri, menghampiriku. Kamu mau apa sekarang? Tanyanya dingin. Uangnya masih aku bawa ke rumah ini. Aku tetap tanggung jawab sama kamu dan anak. Masalah perasaanku ke orang lain, itu urusan pribadi. Kamu tidak bisa atur hatiku. Aku menatapnya. Hatimu, kataku pelan, boleh suka siapa saja. Tapi selama kamu masih pakai uang rumah ini, pakai anak dari rahimku sebagai alibi, dan pakai namaku sebagai istrimu di depan keluarga, itu bukan sekadar urusan hati. Itu pengkhianatan. Itu penghinaan. Dan yang paling penting, itu dosa yang kamu tarik anak kita ke dalamnya. Ia mengepalkan tangan, nadanya naik. Jadi kamu mau cerai. Gitu. Kamu pikir kamu bisa apa di luar? Kamu tidak kerja. Kamu bisa kasih makan anak pakai air mata. Di titik itulah, aku tahu kalau aku diam sekarang, aku akan selamanya hidup seperti ini. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang tidak lagi bergetar. Aku belum jawab mau cerai atau tidak. Tapi yang jelas, aku tidak akan lagi melindungi kehormatanmu di depan keluargamu dan orang kantormu. Kamu bilang, selama ini kamu kerja keras demi nama baik. Bagus, karena nama baik itu yang akan aku buka pelan-pelan di depan mereka. Dengan bukti yang kamu tulis sendiri, kirim sendiri, dan bangun sendiri di rumah biru itu. Ia tampak syok, seperti baru saja mendengar rencana bencana. Kamu jangan macam-macam, katanya. Keluargaku bisa jadi malu. Kantor bisa salah paham. Aku mengangkat alis. Baru sekarang kata malu keluar. Selama ini, saat kamu memalukan aku dan anakmu, kamu tidak peduli. Sekarang, rasakan bagaimana rasanya jantungmu berdegup keras, memikirkan apa kata orang. Aku berdiri, mengambil buku catatan, dan beberapa lembar kertas yang sudah kupersiapkan. Aku letakkan di meja di depannya. Di situ ada fotomu di depan rumah biru, ada bukti transfer ke nama dia, ada chat tentang bawa anak biar aman. Aku sudah siapkan salinan untuk keluargamu dan untuk kantor. Tapi sebelum semua itu terjadi, aku akan lakukan satu hal dulu. Aku menatapnya lama, lalu menambahkan, besok kita ke rumah orang tuamu. Aku mau bicara di depan mereka. Tidak ada lagi rahasia. Kalau kamu berani bangun rumah di belakangku, kamu harus berani melihat rumahmu sendiri runtuh di depan mata. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di wajahnya yang selama ini selalu yakin bahwa aku akan memilih diam. Dan di dadaku, meski luka masih menganga, ada sebersit rasa puas yang dingin. Bukan karena aku senang melihatnya takut, tetapi karena akhirnya, setelah sekian lama, aku berhenti menjadi satu-satunya yang ketakutan. Besok, panggungnya akan berubah. Dan kali ini, aku bukan lagi figuran yang disuruh sabar. Aku yang memegang naskah. Hari berikutnya datang dengan langit yang seolah sengaja mendung. Udara lembab, berat, seperti perasaanku. Aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seadanya. Tanganku bekerja otomatis, sementara kepalaku penuh dengan skenario yang mungkin terjadi di rumah mertua nanti. Suamiku duduk di meja makan, tampak gelisah. Ia menatapku beberapa kali, seolah mencari celah untuk membatalkan rencana.
Kamu yakin masih mau ke rumah orang tuaku? Tanyanya akhirnya. Aku menatapnya lurus. Kamu pikir aku bercanda tadi malam? Ia terdiam, menunduk, lalu menghela napas panjang. Anak kami keluar dari kamar sambil mengucek matanya, memeluk boneka kecil. Ia melihat ketegangan di meja, tetapi tidak mengerti. Aku memaksakan senyum, mengajaknya duduk dan makan. Dalam hati, aku berjanji, sebanyak apapun luka yang terbuka hari ini, aku tidak akan membiarkan satupun orang dewasa lagi menambah beban di pundak kecilnya. Setelah sarapan, aku menyiapkan pakaian anak dan diriku sendiri. Aku memilih baju yang sederhana tapi rapi, jilbab yang tidak terlalu mencolok. Aku ingin terlihat seperti diriku yang selama ini mereka kenal, tetapi dengan sesuatu yang baru di mataku. Bukan lagi perempuan yang bisa disuruh diam dengan kata sabar. Kakakku datang tepat waktu. Pura-pura seolah hanya mau ikut main ke rumah orang tua suamiku. Suamiku menatapnya dengan curiga, tetapi tidak berkata apa-apa. Mungkin ia pikir kehadiran kakakku bisa membuatku malu untuk membicarakan hal-hal kotor yang selama ini ia sembunyikan. Ia salah. Perjalanan ke rumah mertua terasa lebih lama dari biasanya. Di dalam mobil tidak banyak percakapan. Suamiku menggenggam setir lebih keras dari biasanya. Matanya fokus ke jalan. Tetapi aku tahu pikirannya berlari ke tempat lain. Anakku duduk di belakang bersama kakakku, berceloteh kecil tentang hal-hal sepele. Sesekali ia bertanya, "Kita mau ke rumah nenek, ya?" Aku mengangguk lewat kaca spion, mencoba tersenyum. Di depan rumah mertua, ibu dan bapak suamiku sudah menunggu. Mereka menyambut kami dengan hangat, seperti biasa. Ibu mertua memeluk cucunya, mencubit pipinya pelan, lalu mencium pipiku. Matanya menatapku penuh penilaian kecil seperti biasa. Tetapi kali ini aku tidak lagi merasa kerdil di hadapannya. Kami masuk ke ruang tamu, duduk. Teh dan kue sudah disiapkan. Beberapa saudara ipar juga ada di sana. Rupanya kebetulan mereka datang pagi ini. Kebetulan, kata yang mungkin selama ini sering dipakai suamiku untuk menyelipkan banyak hal. Hari ini, aku menganggapnya kesempatan. Setelah basa-basi singkat, aku menatap suamiku. Ia pura-pura sibuk memainkan ponselnya, tetapi aku tahu ia merasakan tatapanku. "Bapak, Bu," kataku pelan namun jelas. Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Ibu mertua segera menegakkan badan. Nada suaranya sudah siap mengatur, seperti biasanya. "Apalagi yang kamu ributkan, Nak? Kamu ini suka bawa masalah kecil jadi besar." Suara itu yang dulu membuatku mengecilkan rasa sakitku sendiri, hari ini tidak lagi terdengar seperti suara otoritas. Hanya suara manusia yang belum tahu kebenaran. Aku tersenyum tipis. Justru itu, Bu. Kali ini bukan masalah kecil. Dan saya lelah terus dianggap lebay. Saya mau cerita satu kali saja, di depan semuanya, supaya tidak ada lagi versi-versi cerita yang dipelintir. Suamiku bergeser gelisah. "Sudahlah," katanya cepat, "ini urusan kami berdua. Keluarga tidak usah dibawa." Aku menoleh ke arahnya, lalu kembali menatap mertua dan saudara ipar. Masalahnya, selama ini kalian sudah saya bawa, tanpa kalian tahu. Nama kalian dipakai sebagai tameng. Kebaikan kalian dipakai sebagai perisai. Jadi, menurut saya, kalian berhak tahu. Ruangan seketika hening. Hanya terdengar suara jam dinding dan napas orang-orang yang menahan kalimat masing-masing. Aku menarik napas panjang, lalu mulai dari sumbernya. Aku bercerita tentang tangisan anak setiap kali diajak ke rumah kontrakan kantor. Tentang igauan malamnya. Tentang gambar 2 rumah dan 2 keluarga di satu kertas yang sama. Tentang kalimat "jangan cerita sama mama." Mata ibu mertua mulai mengecil, tidak yakin. "Itu kan cuma anak-anak," katanya. "Imajinasi." "Kamu terlalu peka." Aku mengangguk, pelan. Dulu saya juga bilang begitu ke diri sendiri, Bu. Tapi lalu, suatu hari, saya memutuskan untuk berhenti menyebut semua ini imajinasi. Saya mulai cek.
Di sini, nadaku mengeras sedikit. Aku mengeluarkan kertas mutasi rekening dan meletakkannya di meja. Di baris-baris tertentu, kutandai dengan stabilo. Ini, kataku, transfer bulanan yang suami saya lakukan ke satu nama. Nama yang katanya pemilik kontrakan kantor. Bapak mertua mencondongkan tubuh membaca nama itu. Wajahnya mengeras. Ibu mertua melirik suamiku, tampak mulai tidak nyaman. Ia mencoba menyela, ya terus. Kantor memang kadang pakai nama pribadi untuk urusan tertentu. Aku menggeleng. Betul, Bu, makanya saya tidak berhenti di sini. Saya pergi ke alamat yang sama. Di sana, tetangga bilang, mereka kira suami saya duda. Mereka bilang, itu rumah kontrakan keluarga kecil. Mereka tidak pernah lihat ada aktivitas kantor. Yang mereka lihat, laki-laki ini datang dengan anak kecil dan kadang sendirian. Aku menggeser beberapa lembar kertas lagi. Kali ini, foto-foto. Rumah biru dengan pagar pendek. Motor suamiku di depannya. Foto saat ia mengetuk pintu. Foto saat sosok perempuan berjilbab membuka pintu dan menyambutnya dengan senyum hangat. Beberapa saudara ipar terkesiap pelan. Ibu mertua menutup mulut dengan tangan. Bapak mertua menatap foto itu lama, kemudian tatapannya beralih ke anaknya dengan kecewa yang belum diucapkan. Suamiku bangkit berdiri, mencoba meraih foto-foto itu. Jangan asal foto lalu bikin cerita. Katanya keras, itu bisa fitnah. Aku cepat menggeser fotonya, memeluknya ke dada sebentar, lalu mengulurkannya kembali ke arah mertua, bukan kepadanya. Belum selesai, kataku dingin. Selain tetangga dan foto, aku juga punya ini. Aku mengeluarkan ponselku, membuka beberapa tangkapan layar chat yang sudah kusiapkan dalam folder khusus. Kuserahkan ponsel itu ke kakakku yang duduk paling dekat, lalu ia mengoperkannya ke bapak mertua. Di layar, terpampang kalimat-kalimat yang jujur tanpa sadar, karena ditulis di saat ia merasa paling aman. Jangan lupa bawa si kecil, biar kalau ada yang tanya, aman. Ada juga, istriku tidak akan cek. Aku bilang itu rumah kontrakan kantor. Di chat lain, ada pembicaraan soal mengganti tirai, membeli kasur, menyebut rumah itu dengan kata rumah kita, bukan kontrakan kantor. Ibu mertua membaca cepat, wajahnya memucat. Bapak mertua meletakkan ponsel di meja dengan tangan yang sedikit bergetar. Ini, suaranya berat. Apa betul tulisan kamu? Suamiku masih mencoba bertahan. Itu bercanda, Pak. Teman kantor bercanda. Lagi pula, chat itu privasi. Kenapa privasiku diobrak-abrik di sini? Aku menatapnya tajam. Menarik, kataku. Waktu kamu mengobrak-abrik rasa aman anakmu, menyuruhnya diam, memaksanya panggil perempuan lain mama di rumah lain, kamu tidak pakai kata privasi. Tapi ketika kebohonganmu dibuka, kamu sembunyi di baliknya. Anak kami, yang sedari tadi duduk diam di sampingku, tiba-tiba bersuara pelan. Nada suaranya gemetar, tapi jelas. Di rumah itu, ayah suruh aku, jangan cerita sama mama. Ada tante yang suruh aku manggil dia mama. Aku tidak mau, tapi ayah marah. Semua kepala serentak menoleh ke arah wajah kecil itu. Ibu mertua menurunkan tangannya dari mulut. Wajahnya syok. Siapa yang suruh kamu ngomong seperti itu? Tanyanya terbata-bata. Anakku menggeleng, matanya berkaca-kaca. Tidak ada, Nek. Aku cuma capek bohong. Aku sayang mama. Aku mau mama satu. Suasana meledak tanpa ada yang berteriak. Bukan karena suara, tapi karena kebenaran yang terlalu telanjang di tengah ruangan. Suamiku melangkah ke arah anak kami, berusaha meraih pundaknya. Kamu diam, katanya tajam. Jangan ikut-ikutan orang dewasa berantem. Anakku meringkuk, bersembunyi di pelukanku. Refleks, aku berdiri menghadang. Jangan sentuh dia dengan nada seperti itu, suaraku dingin. Kamu sudah cukup banyak memaksa dia untuk jadi perisai buat dosamu. Bapak mertua akhirnya bersuara, nadanya tegas, lebih berat dari sebelumnya. Cukup, kamu duduk. Sekarang. Suamiku menoleh, kaget. Namun otoritas ayahnya sudah terlalu lama tertanam.
Ia menurut, duduk kembali di kursinya. Bapak mertua menatapku. Terima kasih kamu datang dan cerita di sini, katanya pelan. Seandainya kamu hanya marah-marah dan pergi, kami mungkin akan dengar versi lain. Tapi sekarang kami lihat buktinya. Ia beralih menatap anaknya, matanya tajam. Kamu bilang selama ini kerja keras untuk keluarga. Ternyata kamu pakai nama keluarga untuk menutupi rumah lain. Kamu pakai cucu saya untuk jadi alibi. Kamu tidak hanya selingkuh pada istrimu. Kamu juga selingkuh pada kami semua. Ibu mertua mulai menangis. Anak, kenapa kamu tega? Kenapa tidak bicara sama ibu dari dulu? Suamiku mulai kehilangan kendali. Ia menatapku dengan marah, seolah akulah yang menjatuhkannya. Kamu puas sekarang? Tanyanya. Kamu senang lihat aku dipermalukan depan keluargaku sendiri. Aku menghela napas, menahan dorongan untuk membalas dengan teriakan. Senang bukan kata yang tepat. Tapi kalau kamu tanya, apakah aku lega akhirnya? Bukan cuma aku yang tahu wajah aslimu. Mungkin jawabannya iya. Karena selama ini, aku yang kamu buat merasa gila. Aku yang kamu bilang berlebihan. Padahal yang berlebihan adalah keberanianmu bermain Tuhan di dua rumah sekaligus. Ibu mertua memegang dadanya, napasnya tersengal. Saudara-saudara ipar berbisik-bisik. Beberapa melirikku dengan tatapan campur aduk antara kasihan dan malu. Kakakku diam, tetapi matanya menyala melihat aku akhirnya berdiri dengan tegak. Aku menatap semua orang di ruangan itu. Saya datang bukan untuk meminta kalian memilih pihak, kataku. Saya hanya tidak mau lagi hidup di dalam kebohongan, yang semua orang pura-pura tidak tahu. Setelah hari ini, keputusan ada di tangan kalian masing-masing, mau anggap dia seperti apa. Tapi keputusan di tanganku juga sama pentingnya. Aku berbalik menatap suamiku. Matanya merah, entah karena marah, takut, atau malu. Mungkin ketiganya. Aku melanjutkan, aku akan pulang ke rumah orang tua saya dulu. Saya butuh waktu. Saya akan cari bantuan hukum untuk mengamankan hak anak dan kalau bisa, hak nafkah. Kamu boleh memilih bertanggung jawab atau lari, tapi konsekuensinya akan kamu tanggung sendiri. Bapak mertua mengangguk pelan. Kalau kamu butuh saya jadi saksi bahwa kamu sudah tunjukkan bukti ini hari ini, saya siap, katanya. Kamu menantuku, dan kamu sudah, saya lihat jujur di depan kami. Anak saya yang menipu dirinya sendiri. Di detik itu, sesuatu di dalam diriku yang selama ini selalu takut disebut durhaka, pelan-pelan luruh. Ternyata, mengatakan kebenaran di depan orang tua bukan selalu bentuk kedurhakaan. Kadang, itu satu-satunya cara menghentikan kejahatan yang mereka tidak tahu. Suamiku berdiri lagi, wajahnya panik. Kamu tidak bisa lakukan ini, katanya. Keluarga bisa hancur. Reputasi aku di kantor bisa rusak. Aku menatapnya, kemudian mengucapkan kalimat yang selama ini berkali-kali terlintas. Tetapi baru hari ini kuucapkan lantang. Keluarga sudah kamu hancurkan, sejak kamu memutuskan punya rumah lain tanpa kami. Reputasi kamu di kantor mungkin memang perlu rusak, supaya uang yang mereka bayar tahu larinya kemana. Ia terdiam, seolah baru sadar bahwa kata kantor juga masuk dalam daftar yang siap kusentuh. Dalam perjalanan keluar dari rumah mertua, aku menggandeng tangan anakku erat-erat. Kakakku berjalan di sisi lain, pelan namun mantap. Di belakang, aku bisa mendengar suara ibu mertua menangis. Suara bapak mertua menghela napas berat, dan suara suamiku memanggil namaku, nangis dan panik bercampur. Dulu, mungkin panggilan itu akan membuatku berbalik, siap memaafkan. Hari ini, aku hanya berjalan terus. Bukan karena aku tidak punya hati, justru karena kali ini, aku memilih memihak hatiku sendiri dulu. Setelah sekian lama ia kupaksa duduk di sudut ruangan. Di depan rumah, sebelum masuk mobil, anakku menatapku dengan mata besar yang masih menyimpan sisa ketakutan. Ma, kita tidak ke rumah itu lagi, kan? Tanyanya pelan. Aku berlutut, menatapnya sejajar. Tidak, jawabku lembut. Kita tidak akan ke rumah itu lagi. Kalau nanti kamu ke rumah baru,
Itu rumah yang benar, bukan rumah bohong. Ia mengangguk, kemudian memeluk leherku. Di antara pelukan itu, di bawah langit yang masih mendung, aku tahu satu hal. Pertarungan ini belum selesai. Kantor suamiku belum tahu, dunia luar belum tahu. Tapi fondasi yang selama ini ia bangun dari kebohongan sudah retak di titik terpenting, di rumahnya sendiri. Dan retakan yang dimulai dari ruang tamu mertua hari ini akan menjalar ke tempat yang selama ini ia paling jaga, nama baik di luar rumah. Di sanalah, aku berniat menyempurnakan karmanya. Beberapa hari setelah kejadian di rumah mertua, rumah orang tuaku menjadi tempat aku, dan anakku berlindung sementara. Kamarku yang dulu sempit kini, kembali penuh dengan kardus kecil, berisi pakaian dan beberapa kebutuhan. Di antara rasa hancur dan lelah, ada rasa aman yang sudah lama tidak kurasakan. Tidak ada lagi suara motor yang membuatku panik. Tidak ada lagi ponsel suami yang bergetar tengah malam di meja samping. Hanya suara ibuku di dapur dan suara anakku tertawa pelan saat bermain bersama kakeknya. Namun di sela-sela ketenangan itu, aku tahu satu hal. Kebenaran baru setengah jalan. Selama kantor suamiku masih percaya bahwa rumah biru itu adalah bagian dari pekerjaan, selama tidak ada yang tahu bahwa uang perusahaan mungkin ikut dipakai untuk membiayai kehidupannya dengan perempuan itu, ia masih punya ruang untuk memutar balik cerita. Ia bisa saja bilang aku mengarang, bahwa semua ini hanyalah kisah istri cemburuan yang dibakar emosi. Aku tidak mau memberi ruang sebesar itu lagi. Suatu sore, saat anakku tidur siang di kamar dan ibuku sedang menyapu halaman, aku duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan. Pesan dari suamiku masuk sejak beberapa hari terakhir, berisi campuran ancaman, rayuan, dan kalimat-kalimat bersalah yang terlambat. Ada yang mengatakan aku menghancurkan rumah tangga, ada yang bilang ia siap berubah, ada yang memintaku jangan bawa-bawa kantor. Sebagian besar tidak kubalas. Kali ini, aku justru menghubungi orang lain. Teman lamaku yang dulu bekerja di bidang administrasi perusahaan, orang yang mengerti sedikit tentang bagaimana kantor melihat karyawan yang menyalahgunakan fasilitas. Aku menceritakan secara garis besar, tanpa menyebut nama. Seorang suami, kukatakan, mengaku menyewa rumah atas nama kantor, tetapi ternyata dipakai untuk tinggal bersama perempuan lain. Uang anak istrinya dipakai untuk bayar. Anak kecil dijadikan alibi, dibawa ke sana supaya tetangga mengira itu keluarga utuh. Temanku terdiam beberapa saat, lalu menjawab, kalau kantor sampai tahu, itu berat. Bisa kena sanksi berat, apalagi kalau dia pakai nama kantor untuk menutupi hal pribadi. Kalau kamu benar-benar punya bukti, dan kamu ingin kantor tahu, kamu harus datang dengan kepala dingin. Jangan bawa hanya air mata. Bawa fakta. Kalimat itu menempel di kepalaku. Jangan hanya bawa air mata. Bawa fakta. Malamnya, setelah anak tertidur, aku mengeluarkan semua bukti yang sudah kukumpulkan. Mutasi rekening, foto rumah biru, foto motor suamiku di depan rumah itu, chat yang menyebut kontrakan kantor, chat yang menyebut rumah kita. Aku juga menambahkan salinan percakapan dengan bapak warung, yang tadi kutulis ulang, lengkap dengan tanggal dan jam saat aku mendengarnya. Lalu, dengan tangan yang sedikit bergetar namun mantap, aku menulis satu surat pendek. Bukan surat curhat, tapi surat laporan. Di situ, aku menulis bahwa aku adalah istri dari seorang karyawan di perusahaan itu, bahwa aku punya alasan kuat untuk percaya bahwa nama perusahaan telah disalahgunakan untuk menutupi hubungan di luar pernikahan, dan bahwa ada dugaan pemakaian fasilitas dengan mengatasnamakan rumah kontrakan kantor, padahal itu rumah pribadi. Kututup surat itu dengan kalimat sederhana, aku datang bukan untuk menjatuhkan sembarangan, tetapi untuk melindungi anakku dan menjaga agar nama baik perusahaan tidak terus dijadikan tameng kebohongan. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di depan gedung kantor suamiku. Gedung tinggi itu tampak megah, terlalu megah dibanding rumah kami yang dulu sempit, terlalu kontras dengan gang kecil menuju rumah biru. Di lobi,
Udara dingin dari pendingin ruangan menyambutku. Tanganku menggenggam map berisi bukti. Kakakku menemaniku, berdiri di samping, menjadi saksi bahwa aku tidak datang dalam keadaan emosi buta. Petugas resepsionis menatap kami dengan sopan. Aku memperkenalkan diri, lalu bilang bahwa aku ingin bertemu bagian personalia atau sumber daya manusia. Setelah menunggu beberapa menit, seorang perempuan berseragam rapi datang menghampiri, memperkenalkan diri sebagai staf HR. Kami dibawa ke sebuah ruangan kecil. Di sana, ia mempersilakan kami duduk dan bertanya dengan nada profesional. Ada keperluan apa? Aku menarik napas dalam. Ini momen yang beberapa malam terakhir terus kupikirkan. Aku memilih kata-kata dengan hati-hati. Aku tidak langsung menyebut kata selingkuh. Aku mulai dari hal yang paling netral, penggunaan nama kantor untuk urusan pribadi. Aku menjelaskan bahwa suamiku mengatakan pada keluarga besar bahwa ia mengurus rumah kontrakan kantor, bahwa ia sering menyebut nama perusahaan setiap kali pergi ke rumah itu, bahwa ia bahkan membawa anak kami ke sana dengan alasan pekerjaan. Lalu, pelan tetapi tidak bergetar, kuserahkan satu persatu bukti itu. Foto rumah biru, mutasi rekening yang menunjukkan transfer rutin ke pemilik rumah. Chat yang menyebut kontrakan kantor, tetapi juga menyebut rumah kita. Surat kecil yang kutulis tentang kesaksian tetangga yang mengira ia duda. Staf HR itu membaca satu persatu. Wajahnya berubah dari netral menjadi serius. Ia beberapa kali memastikan, apakah saya boleh foto ini, Bu? Apakah Anda keberatan kalau kami gunakan ini untuk keperluan investigasi internal? Aku mengangguk. Saya tidak mau ikut campur urusan pekerjaan di dalam, kataku. Tapi selama nama rumah kontrakan kantor dipakai sebagai alasan untuk menipu keluarga saya, dan mungkin menipu perusahaan, saya merasa saya punya tanggung jawab untuk bicara. Ini bukan hanya tentang perasaan saya, tetapi juga tentang anak saya yang dipaksa menanggung kebohongan. Staf HR itu mengangguk pelan. Ia berkata, kami tidak bisa mengambil keputusan di ruangan ini saja, tetapi kami akan menyelidiki. Kalau benar ia mengatasnamakan kontrakan kantor untuk rumah pribadi, apalagi untuk hal-hal seperti ini, itu pelanggaran berat. Terima kasih sudah datang dengan bukti, bukan hanya marah-marah. Saya tahu ini tidak mudah untuk Anda. Kata-katanya membuat dadaku menghangat sebentar. Setelah bertahun-tahun dibilang lebay dan terlalu emosional, hari ini ada orang yang melihatku sebagai seseorang yang baru saja melakukan sesuatu dengan kepala dingin. Saat aku melangkah keluar dari ruangan itu, ada bagian dari diriku yang berbisik pelan, kamu sudah melakukan bagianmu. Sisanya bukan wilayahmu lagi. Beberapa minggu setelah laporan itu, berita datang tidak langsung, tetapi lewat celah-celah percakapan. Suamiku, yang kini sudah tidak lagi tidur di rumah orang, tuaku atau rumah orang tuanya, mulai mengirim pesan panik. Ia bilang kantor memanggilnya. Ia diperiksa. Ia ditanya soal rumah kontrakan kantor. HR tahu alamat rumah biru. Mereka mengutus orang untuk mengecek, dan mereka menemukan hal yang sama seperti yang kuceritakan. Ia marah. Ia menuduhku menghancurkan karirnya. Ia mengirim pesan panjang, menyebutku tega. Aku membaca semuanya dengan perasaan yang aneh. Dulu, kata-kata seperti itu akan menghancurkanku. Kini, aku hanya merasa lelah, dan di satu sudut kecil hatiku, merasa adil. Beberapa hari kemudian, kabar resmi datang dari mertuaku. Dengan suara berat di telepon, bapak mertua mengatakan bahwa suamiku diskors dari pekerjaannya, menunggu keputusan final. Ada dugaan pelanggaran etik, penyalahgunaan nama perusahaan, dan kebohongan yang memperburuk reputasi. Ibu mertua menangis, tetapi kali ini bukan hanya karena marah padaku. Ada nada kecewa pada anaknya sendiri. Aku hanya menjawab pelan, maaf, tapi inilah konsekuensi dari pilihan yang ia ambil sendiri. Di sisi lain, kabar tentang perempuan di rumah biru itu juga sampai di telingaku pelan-pelan.
Tetangga yang dulu mengira suamiku duda mulai berbisik bahwa laki-laki itu jarang datang lagi. Pemilik kontrakan dikabarkan marah karena ada masalah pembayaran. Hubungan yang dulu dibangun di atas kebohongan mulai retak ketika uang dan perlindungan sudah tidak lagi sekokoh dulu. Aku tidak bersorak, tapi ada rasa lega yang dalam, seperti melihat tumpukan batu besar yang selama ini menekan dadaku perlahan bergeser. Proses hukum untuk mengurus hak anak dan nafkah memang tidak selesai dalam semalam. Aku berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum, dengan dukungan kakakku dan orang tuaku. Aku belajar hal-hal yang dulu terasa jauh dariku, tentang hak perwalian, nafkah, dan pembagian tanggung jawab. Di setiap langkah, aku selalu kembali pada satu hal. Aku tidak ingin anakku tumbuh dalam kebohongan. Kalau suatu hari ia bertanya, "Kenapa kita tidak tinggal dengan ayah?" Aku ingin menjawab dengan jujur tanpa harus menghina ayahnya, tetapi juga tanpa menghapus fakta bahwa ada pilihan salah yang pernah diambil. Beberapa bulan berlalu. Aku dan anakku tinggal lebih permanen di rumah orang tuaku untuk sementara. Kamarku pelan-pelan tertata. Aku mulai membantu ibuku berjualan kecil-kecilan di depan rumah, menjual kue dan minuman sederhana. Dari situ, pelan-pelan, aku belajar bahwa aku tidak sepenuhnya tidak berdaya. Bahwa ada hal yang bisa kulakukan dengan tanganku sendiri. Bahwa nafkah memang hakku dan hak anakku. Tapi harga diriku tidak harus ikut hilang ketika aku tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu orang yang selama ini memegang dompet. Suatu sore, saat aku sedang menata kue di etalas kecil, anakku berlari ke arahku sambil membawa kertas gambar. Di sana, ia menggambar rumah lagi. Tapi kali ini hanya ada satu rumah. Di depannya, 3 orang berdiri. Seorang perempuan, seorang laki-laki tua, dan seorang anak kecil. Di bawahnya ia menulis, "Mama, kakek, aku." Aku menatap gambar itu lama, air mata menumpuk di pelupuk mata. "Kamu tidak gambar rumah yang satunya lagi?" Tanyaku lembut. Ia menggeleng. "Rumah yang itu sudah tidak ada," jawabnya polos. "Sekarang rumah kita di sini dulu. Di masa depan kita boleh punya rumah yang lain, yang tidak bohong." Jawaban itu sederhana, tetapi menegaskan sesuatu. Anak kecil yang dulu dipaksa memanggil perempuan lain sebagai mama, kini tahu bahwa ia punya hak untuk memilih siapa yang ia panggil begitu. Ia tidak lagi menangis mendengar kata rumah kerja. Ia hanya bertanya, "Kalau ayah datang, aku tetap boleh bilang, 'Aku sayang mama yang ini,' kan?" Dan aku menjawab, "Ya, itu hakmu." Beberapa waktu kemudian, aku bertemu lagi dengan suamiku. Bukan di rumah biru, bukan di rumah mertua, tetapi di kantor pengacara. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. Pekerjaan yang dulu ia banggakan sudah tidak lagi ia sebut sekeras dulu. Di hadapan kami, ada berkas-berkas yang harus ditandatangani. Perjanjian nafkah, hak kunjungan, dan hal-hal lain yang dulu terasa menakutkan. Ia mencoba menatapku dengan campuran penyesalan dan nostalgia. Ia berkata pelan bahwa ia tidak menyangka akan sampai sejauh ini, bahwa ia merasa dihukum habis-habisan. Aku menatapnya, dan dalam sekejap, seluruh potongan perjalanan ini berputar di kepalaku. Tangisan anak di depan pintu. Gambar rumah biru. Kata-kata, "Jangan cerita sama mama." Tawa di ruang tamu saat aku menangis di dapur. Aku menarik napas panjang. Aku tidak membalas dengan kalimat yang kejam. Aku hanya berkata, hukuman yang paling berat bukan datang dari aku atau kantor, tetapi dari pilihan yang kamu buat sendiri. Aku di sini bukan untuk balas dendam demi puas semata. Aku di sini untuk memastikan anak kita tidak lagi dijadikan tameng. Kalau kamu benar-benar mau berubah, buktikan dengan cara kamu hadir untuk anak, tanpa lagi menariknya ke dalam kebohongan. Kami menandatangani berkas itu satu persatu. Dengan setiap tanda tangan, ada sesuatu yang tertutup dan sesuatu yang lain terbuka. Bukan pintu kembali ke kehidupan lama, tetapi pintu ke bab baru yang berbeda. Mungkin lebih sepi, mungkin lebih berat, tetapi setidaknya jujur.
Malam-malam ketika aku kembali berada di kamar kecil di rumah orang tuaku, aku sering menatap langit-langit dan teringat hari-hari ketika aku memaksa diriku percaya bahwa aku hanya lebay. Sekarang, kalau ada perempuan lain yang datang padaku dengan cerita tentang kontrakan kantor, rumah kerja, teman curhat, atau hal-hal lain yang dibungkus dengan kata-kata manis, aku tidak akan lagi buru-buru berkata sabar saja. Aku akan berkata, kamu berhak curiga ketika sesuatu terasa tidak beres. Kamu berhak marah ketika anakmu diseret masuk ke dalam dusta. Dan kamu berhak memilih berdiri, meski orang-orang yang tidak tahu apa-apa memanggilmu lebay. Untukmu yang mendengar cerita ini sambil memeluk diri sendiri di kamar sempit, sambil menahan tangis agar anak tidak bangun, mungkin kamu pernah berada di posisi serupa. Pernah dianggap berlebihan, pernah diberi label terlalu drama. Ingatlah, kadang yang mereka sebut drama adalah kenyataan pahit yang mereka tidak sanggup hadapi. Dan kadang, karma bukan datang dalam bentuk kecelakaan atau kejadian besar. Kadang, karma adalah kehilangan hal-hal yang dulu mereka banggakan, satu persatu, di depan mata. Suamiku kehilangan wajah yang selama ini dijaganya di depan keluarga dan kantor. Perempuan di rumah biru kehilangan rasa aman yang ia kira akan ia miliki selamanya. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Sedangkan aku, yang dulu hampir kehilangan diriku sendiri, kini pelan-pelan mendapatkannya kembali. Tidak dengan gemerlap, tidak dengan langkah besar, tetapi dengan keputusan-keputusan kecil yang kuambil setiap hari, untuk tidak lagi hidup dalam kebohongan. Suatu malam, anakku tertidur di pangkuanku sambil memelukku erat. Di televisi, ada drama yang menayangkan kisah perempuan yang diselingkuhi, menjerit, lalu memaafkan lagi dan lagi. Aku tersenyum miris. Hidupku pernah terasa seperti itu. Bedanya, aku memilih mengubah naskah di tengah jalan. Aku bangkit dari peran figuran dan menulis ulang akhir ceritaku sendiri. Malam itu, sebelum mematikan lampu, aku berbisik dalam hati, "Ya Allah, terima kasih sudah tidak membiarkanku berhenti di air mata saja. Terima kasih sudah memberiku keberanian untuk melihat kebohongan apa adanya, dan untuk melangkah keluar meski lutut gemetar. Kalau dulu aku takut rumahku runtuh kalau kebenaran terbuka, sekarang aku tahu, rumah yang dibangun di atas bohong sudah retak sejak awal. Lebih baik aku keluar sebelum puing-puingnya menimpa anakku. Dan kalau suatu hari nanti, aku punya rumah kecil lain yang betul-betul milikku, aku ingin hanya ada satu kata yang tinggal di dalamnya, jujur. Sekalipun tidak sempurna, setidaknya tidak ada lagi rumah kontrakan kantor yang ternyata rumah untuk menampung dosa.